Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da. Anak sekalian dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan Abi Zul dalam program Tahsin Al-Quran. Insyaallah kita masih membahas tentang bagian dari makharijul huruf. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang al-jawf, rongga mulut dan tenggorokan. Kemudian yang kedua asyafatan atau asyafataini, artinya dua bibir, bibir atas dan bibir bawah. Maka hari ini kita akan mencoba materi yang baru yang disebut dengan atau bab al-halq atau tenggorokan. Insyaallah nanti akan dipaparkan juga makna al-halq, kemudian tempat keluarnya huruf pada rongga tenggorokan itu ada berapa macam, dan kemudian nanti ada contoh-contohnya di dalam Al-Quran dan cara membacanya, dan terakhir nanti kita akan belajar mengevaluasi ya di dalam Al-Quran huruf-huruf yang halqiyah ada berapa macam dan bagaimana cara membacanya. So, jadi perhatikan materi-materi selanjutnya, mohon diperhatikan dengan seksama, mudah-mudahan ada banyak manfaat untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke bab al-halq atau tenggorokan. Namun sebelum kita memulai bab ini, adakah di antara anak sekalian yang memahami arti dari al-halq itu sendiri? Baik, yang dimaksud dengan al-halq adalah al-juz'ud dakhili minar raqabah atau minar rukbah. Yang dimaksud dengan al-halq di sini adalah bagian terdalam dari leher. Ini leher kita, maka bagian terdalam dari leher kita disebut dengan al-halq atau tenggorokan. Baik, tadi kita sudah jelaskan makna dari al-halq di ilmu tasyrih ya, secara etimologinya, secara pengertiannya adalah tadi apa? Bagian terdalam dari leher, yang bagian terdalam dari leher disebut dengan al-halq. Al-halq sederhananya adalah tenggorokan. Dan di tenggorokan kita ini ada tiga tempat keluar. Ada tiga tempat keluar. Yang pertama disebut dengan aqsa al-halq, kemudian wasatul halq, dan kemudian yang paling atas disebut dengan adna al-halq. Maka nanti penjelasannya ya, yang perlu kita ketahui, di tenggorokan kita ini ada tiga tempat keluar. Yang pertama, paling bawah ini disebut dengan aqsa al-halq, yang ini tengah disebut dengan wasatul halq, dan kemudian yang paling atas, yang paling ujung disebut dengan adna al-halq. Nah sekalian dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tadi tiga tempat ya di tenggorokan kita. Yang pertama disebut dengan aqsal halq, yang di tengah disebut dengan wasatul halq, dan yang ketiga disebut dengan adna al-halq. Pada aqsal halq atau yang kita sebut dengan pangkal tenggorokan, itu terdapat dua huruf. Hurufnya adalah huruf A, dan huruf H. Hurufnya apa? Huruf A dan huruf H. Itu berada di mana? Di aqsal halqi atau yang disebut dengan pangkal tenggorokan. Kemudian yang kedua disebut dengan wasatul halqi atau disebut dengan tengah tenggorokan. Di sana itu ada juga dua huruf. Yang pertama huruf H, dan kemudian huruf A. Cara melafalkan huruf A, yang pertama ditekan, dibuka mulutnya, lalu kemudian ditekan dan kemudian didorong. Kemudian yang paling ujung disebut dengan apa? Disebut dengan adnal halq, disebut dengan adna al-halq atau yang disebut dengan
ujung tenggorokan. Hurufnya juga ada dua, yaitu huruf kha, 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 dan kemudian huruf gha, gha, gha. Nah, inilah huruf-huruf yang ada di mana? Di tenggorokan. Dan sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah disebutkan pada gambar yang sebelumnya. Di sana ada 3 gambar. Ini kita uraikan satu persatu. Yang tadi disebut dengan aqsa al-halq. Dilihat dari perbedaan cara pengucapannya. Yang pertama adalah aqsa al-halqi, ya, atau disebut dengan aqsa al-halq, pangkal tenggorokan. Disebut dengan pangkal tenggorokan. Yaitu hurufnya huruf A dan huruf H. Huruf A dan huruf H. Rasakan benar-benar huruf itu memang posisinya berada di pangkal tenggorokan kita. Lalu kemudian huruf yang atau tempat yang kedua berada di tengah tenggorokan atau disebut dengan wasatu al-halqi. Wasat artinya tengah, al-halq artinya tenggorokan. Ini juga hurufnya ada dua, yaitu huruf H, 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 dan huruf A. Huruf A. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara melafalkannya. Ditekan dan kemudian baru didorong. A. A. Mulutnya dibuka secara sempurna. Dan kemudian yang terakhir adalah yang disebut dengan adna al-halq. Adna itu paling rendah. Al-halq artinya tenggorokan. Artinya ujung tenggorokan. Hurufnya juga ada dua, yaitu huruf kha. Kha. Kalau belum terasa masih di atas, maka turunkan ke bawah sampai kepada ujung tenggorokan kita. Kha. Gha. 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 Baik, kalau tadi kita sudah menjelaskan tentang tempat, ada 3 tempat pada rongga tenggorokan kita, maka kemudian kita himpun menjadi 6 huruf. Hurufnya adalah A, H, Kha, A, Gha, dan H. Ini disebut dengan al-halqi. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, maka cara membacanya adalah dibaca dengan jelas. Dibaca dengan jelas. Contoh di sini, yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Lalu kemudian salamun hiya. Salamun hiya. Min haitsu. Min haitsu. Kemudian fadhan ghalidha. Fadhan ghalidha. Tidak boleh fadhan ghalidha. Kemudian min khasyatin. Min khasyatin. Kemudian contoh lain, rizqan hasana. Rizqan hasana. Nggak boleh baca rizqan hasana. Ya. Kemudian contoh yang di bawah hampir sama ya. Ilahan akhar. Ilahan akhar. Fariqan huda. Aliman hakima. Aliman hakima. Lalu kemudian min khasyatillah. Min khasyatillah. Man hamalla. Man hamalla. Anak-anak sekalian, kalau tadi sudah kita jelaskan tentang makna al-halq, lalu kemudian 3 tempat yang berada di dalam al-halq atau rongga tenggorokan, lalu kemudian huruf-hurufnya, dan kemudian contoh-contohnya di dalam Al-Quran.
Al-Quran yang sudah kita rangkum tadi dalam bentuk tabel, dan kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Pertanyaannya, carilah contoh al-halqi dalam ayat berikut. Ayat ini berada di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan 10. Silakan buka Qurannya kalau memang kurang jelas, lalu kemudian carilah contoh al-halqi, di mana apa bertemu apa, kalau dia tanwin bertemu dengan huruf halqinya apa, kalau dia nun sukun bertemu dengan huruf halqinya apa, dan bagaimana cara membacanya. Maka kalau sudah diselesaikan, silakan kirim ke nomor WA Abi secara pribadi. Insya Allah akan kita periksa, dan kemudian apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki, maka kita akan sampaikan agar menjadi perbaikan bagi kita. Baik, anak-anak sekalian dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan kita pada hari ini tentang masalah al-halq. Mulai dari mana pengertian, lalu kemudian tempat-tempatnya, dan kemudian huruf-hurufnya, serta kemudian contoh-contoh di dalam Al-Quran, dan terakhir kita berikan tantangan ya untuk mencari tahu huruf-huruf halqi kalau dia bertemu dengan nun sukun, bertemu dengan huruf apa, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini banyak manfaatnya, dan makin hari bacaan kita makin baik. Lagi-lagi Abi sampaikan, ini semua tidak akan berjalan dengan baik bacaan kita kalau tidak kita praktekkan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.